Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay, so today we meet again with me, Ma'am Lia Haryana. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai stages of writing an academic essay, melanjuti materi kita di minggu lalu mengenai perbedaan antara tulisan akademik dan juga tulisan non-akademik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, doa selesai. Okay, everyone. Before we start our class, I would like to check the attendance list. Okay, Sirat, hadir ya? Okay, how are you today, Sirat? Okay, you are feeling well? Okay, good. Thank you. Okay, so who is absent today, everyone? Oke, oke, no one is absent for today. Jadi semuanya hadir ya. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Untuk hari ini, capaian pembelajaran kita yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguraikan langkah-langkah dalam membuat tulisan akademis berupa esai dengan menunjukkan nilai, norma, dan etika menulis akademik dengan baik. Lalu yang kedua, capaian pembelajaran kita hari ini adalah teman-teman diharapkan mampu melakukan semua langkah-langkah penulisan akademik sampai nanti di akhir kita akan membuat esai map sebelum nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat esainya ya teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Semoga capaian pembelajaran ini dapat kita capai bersama. Oke, teman-teman coba perhatikan gambar ini. Regarding the picture, can you guess what she is doing? Oke, teman-teman bisa lihat? Ya. Ya, Putri bisa jawab? Oke, benar. Jadi di sini ada langkah-langkah ya. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ada seorang perempuan yang sedang bekerja, mungkin sedang menulis ya. Jadi di sini ada langkah-langkah, ada step 1, 2, and 3. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menulis, berarti akan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Coba, teman-teman, ada yang bisa tidak menyebutkan apa sih langkah-langkah dalam menulis tersebut? Oke, sekarang kita sudah ada polling ya. Di sini ada linknya, atau teman-teman bisa juga scan QR code yang ada di pojok kanan atas ini. Boleh teman-teman silakan diklik linknya, saya kirim ke kolom chat ya. Oke, sudah ya? Oke, teman-teman silakan. Can you mention the steps of writing process? Oke, teman-teman, apa sih yang teman-teman ketahui terkait dengan langkah-langkah dalam menulis? Bisa teman-teman klik ya, klik pollingnya, lalu silakan diisi jawabannya. Satu kata saja. Oke, sudah? Oke, baik. Kita lihat jawabannya. Oke, di sini, wow, sudah ada revising, editing, reading, googling, topic, introduction, publishing, finishing, punctuation. Sepertinya teman-teman sudah tahu ya langkah-langkah dalam menulis. Cuma nanti kita lihat, coba lihat satu persatu, apakah benar ada introduction, lalu ada editing sama revising, ini yang paling gede ini ya. Apakah hanya 3 langkah ini atau semua langkah ini? Kita lihat bersama-sama ya. Oke, so, ya, sebelum kita mulai, teman-teman juga bisa, di sini ada 3 referensi yang sudah saya siapkan. Teman-teman bisa tinggal klik saja di link ini, nanti teman-teman bisa baca terkait dengan jurnal mengenai writing proses ini, dan juga ada buku ya, berkaitan dengan writing from paragraph to essay, dan juga ada lagi jurnal yang lainnya. Jadi ada 3 ini, silakan teman-teman baca, lalu nanti silakan teman-teman buat summary terkait dengan langkah-langkah dalam menulis ataupun stages of writing ini. Oke, teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, sudah ya? Oke, kita lihat. Apakah teman-teman sudah dapat poinnya? Oke, sudah ya. So, after you read, so there are 5 stages of writing, right? The first one is free writing.
and the second one is brainstorming, and then drafting, revising and editing, and publishing. Jadi yang tadi teman-teman buat di polling, itu sudah ada beberapa yang masuk ya, seperti revising tadi, lalu ada publishing juga. Tadi ada yang menulis introduction, tapi istilahnya itu beda. Di sini kita menggunakan istilah free writing, yang sama saja dengan introduction ya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Tapi tadi saya belum lihat ada yang menulis terkait brainstorming. Nah, ini juga merupakan salah satu langkah dalam menulis ya. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu free writing. Jadi free writing ini sama dengan before writing ya, ataupun warming up stages. Nah, di langkah pertama ini kita diminta untuk menentukan topik apa yang akan kita tulis, lalu menentukan tujuan, dan juga melakukan research terkait topik yang akan kita tulis seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita harus menentukan topik dulu nih teman-teman. Topik ini bisa kita buat dari yang paling luas dulu, nanti mengerucut ya, seperti segitiga terbalik ini, baru nanti kita lihat di poin mana kita bisa mengambil topik yang tepat. Kita lihat dulu ya. Oke, yang pertama terkait environment. Nah, di sini environment ini terlalu general, terlalu umum ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau menulis sebuah topik terkait lingkungan, ini terlalu umum. Karena lingkungan ini saja sudah terdiri dari lingkungan yang ada di darat, di laut, dan juga di udara. Jadi nanti tulisan kita akan terlalu luas. Lalu kita lihat ini sini ada polusi. Apakah bisa? Ya, bisa, tapi masih luas juga ya kalau polusi itu ya. Lalu karena ada polusi udara, ada polusi di daratan seperti sampah dan sebagainya itu kan. Jadi itu masih juga luas. Lalu ada ocean pollution. Nah, di sini dia yang tepat itu di bawah ocean pollution masih ini terkait polusi di laut ya. Ada oil spills. Nah, ketumpahan minyak. Nah, di sini baru tepat spesifik topik. Jadi topik yang kita pilih terkait oil spills ini. Jadi dia tidak terlalu luas, menyangkut environment, lingkungan, tetapi tidak terlalu spesifik juga, karena kita masih bisa mengembangkan terkait ini, oil spills ini gitu ya. Kita bisa menjelaskan nanti di esai kita apa penyebabnya, lalu apa solusinya, seperti itu ya. Jadi yang paling tepat ada di posisi di sini. Jangan terlalu luas dan tapi jangan juga terlalu spesifik. Karena kalau terlalu spesifik kita tidak bisa menjelaskan ulang ataupun mengembangkan idenya. Oke? Oke, sampai di sini saya rasa teman-teman paham ya. Oke. Kita lihat lagi. Nah, langkah yang kedua tadi apa? Determining the purpose ya. Kita harus menentukan dulu tujuan kita dalam menulis ini apa. Jadi, your purpose may be to the first one inform. Jadi, mungkin bisa saja tujuan kita hanyalah untuk menginformasikan. Menginformasikan terkait sebuah informasi, terkait berita gitu ya, terbaru terhadap audiens kita, terhadap pembaca kita. Lalu bisa juga yang kedua, explain. Kita menjelaskan. Menjelaskan terkait sesuatu hal. Tapi ini hanya menjelaskan saja gitu ya. Lalu yang ketiga ada persuade. Nah, kalau sudah masuk ke persuade, berarti kita sudah mengajak. Ketika kita menulis, kita sudah ada ajakan gitu ya, mengajak orang lain ataupun pembaca untuk melakukan tindakan. Gitu ya, misalnya kayak kemarin kita lagi heboh dengan COVID-19 gitu ya. Jadi ketika kita menulis terkait COVID-19, nanti ada tindakan yang kita harapkan dari tulisan yang kita buat itu pembaca itu melakukan tindakan tersebut. Misalkan kita menulis terkait dengan langkah-langkah untuk menghindari COVID-19 gitu ya. Mungkin nanti kita lihat bahwa ada beberapa langkah, misalnya hindari kerumunan gitu ya, lalu menggunakan masker dan sebagainya. Nah, itu kalau persuade. Lalu yang terakhir ada entertain. Kalau entertain ini ya hanya ini saja, hanya fungsinya untuk menghibur saja. Mungkin kayak membuat short story dan sebagainya. Oke. Oke. Langkah yang kedua ada brainstorming. Nah, kalau brainstorming ini tuh fungsinya adalah kita membuat outline supaya membuat tulisan kita itu lebih gampang gitu ya, mengembangkan idenya. Jadi kita buat dulu ide outline-nya yang akan kita gunakan nanti untuk mengembangkan tulisan gitu. Karena kalau tidak ada outline takutnya nanti kita akan menulisnya itu susah ataupun idenya akan kemana-mana. Tapi dengan adanya outline, tulisan kita akan teratur ya. Oke. Ada
Ada 3 bentuk untuk brainstorming ini, ada listing, ada clustering, dan juga outlining. Jadi ini nanti bisa teman-teman baca ya, di referensi yang sudah saya bagikan, itu sudah ada penjelasan terkait ketiga hal ini, ataupun 3 teknik dalam brainstorming ini. Oke, ini contohnya kalau clustering ya, bisa teman-teman lihat. Lalu di sini ada outlining. Nah, kalau outlining kita buat outline yang seperti ini. Nah, untuk di tugas kita nanti, kita fokus ke outlining yang seperti ini ya teman-teman ya. Ada introduction, lalu ada topik sentence pertama apa, ada detailsnya, topik sentence kedua apa, lalu detailsnya apa, topik sentence ketiga apa, detailsnya apa, dan conclusion. Seperti itu. Oke. Sampai sejauh ini paham ya teman-teman ya? Ada pertanyaan? Any questions so far? No question? Okay, good. So now let's move to the step 3 is drafting. Nah, jadi setelah kita membuat outline-nya tadi, kita bisa mengembangkan nih tulisan kita membuat sebuah draft. Nah, di sini katanya apa? Don't worry about writing the perfect paper the first time. Your goal in writing a rough draft is to develop and support the ideas listed in your outline. Jadi katanya kita nggak usah ini ya, nggak usah takut nanti tulisannya itu jelek gitu, nggak apa-apa, nggak harus perfect ya, nggak harus sempurna, karena ini baru drafting saja. Jadi kita kembangkan saja ide dari outline kita tadi gitu ya, nggak apa-apa mungkin nanti ada idenya yang kurang pas atau nanti ada punctuation yang kurang tepat, itu tidak apa-apa, karena hal itu akan kita bahas ataupun akan dilakukan diperbaiki di langkah yang selanjutnya, yaitu revising and editing. Nah, ketika kita masuk ke step revising and editing ini, rough draft atau draft kasar yang kita buat tadi, kita revisi dan kita edit. Bagian mana yang punctuation-nya salah, yang kurang tepat gitu ya, ataupun jika ada konten atau organisasi yang kurang pas, yang kebalik idenya, itu bisa kita edit, bisa kita perbaiki di bagian keempat ataupun steps yang keempat. Nah, setelah semuanya selesai, setelah semuanya bagus, kita merasa bagus ya, ada baiknya itu teman-teman melakukan feedback, nanti akan kita lakukan gitu ya, setelah teman-teman membuat outline-nya, teman-teman akan diminta juga untuk melakukan feedback supaya ada masukan dari teman yang lainnya, apa sih kurangnya gitu ya. Karena kalau kita mengoreksi sendiri itu biasanya kita merasa sudah sempurna ya. Namun kalau dikoreksi oleh orang lain atau oleh teman kita, itu biasanya mereka akan lebih jeli melihat bagian mana yang kurang tepat seperti itu. Dan yang terakhir adalah publishing. Nah, setelah tulisan kita itu sudah kita buat, sudah kita revisi, sudah kita rasa sangat benar gitu ya, sudah benar, baru kita bisa mempublish. Kalau dia artikel ilmiah, kita bisa mempublishnya ke jurnal gitu ya, ataupun kalau dia ini buku, ya kita bisa ISBN-kan dan sebagainya. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Ada pertanyaan? Oke, belum ada juga. Sepertinya sudah paham ya, sudah cukup jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, di sini ada contoh ya teman-teman ya. Ada contoh essay map gitu ya. Nanti teman-teman bisa buka di sini. Ini contoh essay map-nya. Setelah nanti teman-teman pahami, teman-teman boleh diskusikan saling tanya jawab gitu ya, atau tanya ke saya juga boleh kalau tidak paham gitu ya, atau ada yang kurang paham. Lalu setelah teman-teman membaca contohnya tadi, saya minta teman-teman buat grup ya, yang terdiri dari 3 orang. Nanti ada sebuah video yang akan teman-teman tonton, dan silakan teman-teman membuat essay map terkait video yang sudah tersedia. Jadi essay map-nya nanti formatnya bisa dilihat di contoh di slide yang sebelumnya. Oke. Ini videonya silakan nanti teman-teman tonton ya. Ini video terkait apa nanti ini? Ya, terkait dengan penghapusan ini ya, skripsi ya, ataupun tesis untuk mahasiswa gitu ya. Nanti teman-teman silakan tonton. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Follow Up dan kita awali trending topik dengan kabar gembira bagi para mahasiswa, yang mana Menteri Pendidikan Oke, silakan nanti
teman-teman apa namanya, silakan teman-teman diskusikan di dalam grup tadi, lalu masing-masing dari teman-teman membuat outline ataupun essay map-nya, silakan teman-teman diskusikan topik sentence-nya apa gitu ya. Nanti setelah selesai, kita akan melakukan presentasi ya. Jadi grup 1 tadi ada Juaria, Eka Putri, dan juga Devi, lalu di grup 2 ada Rania dan juga Andri ya. Nanti silakan dipresentasikan. Oke, bisa dipahami tugasnya teman-teman? Oke, bisa ya. Any question? No question. Good. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Thank you so much for your attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.